Hai, kembali lagi bersama gua Muhammad Fikri di PTP Podcast Tuang Pikiran. Kali ini gua bakal ngobrol-ngobrol seputar tentang politik. Tentunya kalau udah berbicara politik pasti sangat seru sekali ya teman-teman. Tentu di sini gua bakal ngadirin dua sosok temen gua. Oke, kita langsung saja ya. Gua bakal sulap nih buat ngedatangin dua sosok temen gua. 1, 2, 3. Nah, halo Mez, apa kabar Mez? So, gimana kabarnya nih? Sehat. Sini, BTW pada naik apa nih sini? Bawa Naik apa motor sih apa tadi bawa kita? mobil tadi? Buruk nggak sih? Barengan apa bukan. gimana? Buruk sih kalau gua kebetulan, buruk. iya. Naik sendal. Naik sendal, gitu ya. Nah, teman-teman ini perkenalin ini temen gua. Yang ini ada Meza dan ini ada Akso teman-teman. Nah, baik di sini gua bakal ngobrol-ngobrol seputar politik ditemani oleh kedua teman saya. Kan sebentar lagi nih mau ada pemilihan daerah nih. Menurut kalian, apalagi kan di masyarakat kita kan penuh dengan kayak embel-embel, kalau mau memilih itu kan harus ada siapa yang ngasih uangnya paling gede, pasti yang akan dipilih gitu kan. Menurut kalian tuh gimana sih gitu? Kalau menurut gue ya, kalau misalkan itu sih kayaknya udah jadi budaya ya dari setiap ada pemilihan gitu, entah dari pileg atau dari pokoknya dari pemilu yang kemarin itu kan itu udah kelihatan ya. Pasti lu juga nih kan, lu pasti ada lah gitu kan. Iya, pasti ada lah ada. ya kan. Betul. Walaupun bukan langsung si calegnya atau si oknum calon kepala daerahnya ini yang bakalan ngasih, itu pasti mereka nyuruh orang biasanya. Iya. Kalau menurut lu gimana, Mez? Menurut gue juga sama sih, kurang lebih kayak Aksa, kayak contohnya mungkin apalagi untuk ini ya, pemilihan kepala daerah. Iya, betul. Sekelas pemilihan presiden aja kadang ada yang ucuk-ucuk datang ke rumah, tok gitu, apalagi untuk kepala daerah gitu. Dan kayaknya udah bener kata Aksa, udah jadi budaya turun temurun dari kayak tahun ke tahun, pasti ada aja kayak gitu. Berarti menurut kalian berdua nih masih di lingkungan kita ini masih terjadi politik uang itu ya, masih ya? Masih banyak banget. Iya, masih banyak banget. Iya, Nah, kalau menurut gua gimana ya? Sebenarnya itu budaya yang jelek ya. Kalau misalkan lu nerima, itu jadinya apa ya? Suara lu tuh cuma transaksional doang. Ketika lu misalkan udah selesai nih, lu dikasih duit, lu milih dia, udah selesai gitu. Urusan lu sama dia udah selesai. Jadi ibaratnya ketika lu udah dikasih uang, lu udah menyoblos dia, ya udah selesai gitu. Suara lu udah berhasil dia beli gitu. Jadi selebihnya nanti dia udah terpilih atau enggaknya, pokoknya yang pasti kalau dia terpilih pun lu belum tentu diurusin gitu. Iya, benar. Belum tentu didengar. Dan yang gua tahu pun kalau misalkan nanti ada apa ya namanya ya, kayak semacam si anggota dewannya itu buat dengerin aspirasi rakyatnya tuh, itu ada dananya sebenarnya. Itu ada dananya. Yang gua tahu itu ada datanya, nanti bisa dicari. Dan itu pun kita yang datang itu pokoknya itu tuh dana yang buat untuk mendengarkan aspirasi rakyat itu udah ada dananya. Dan itu sebenarnya harus digunakan sebaik mungkin. Tapi pokoknya gua dengar sendiri, gua dengar langsung pokoknya itu ada yang nggak dipakai dengan benar. Jadi ya adalah yang ngambil uangnya tapi nggak dipakai buat Pilihnya itu iya gitu. buat Iya. buat ngedengerin Aspirasi. dia, buat ya kan harusnya mungkin dia buat nyewa tempat, buat Iya. konsumsi, buat Iya. apa kan dananya itu kan. Dan itu nggak dipakai. Ada yang kayak gitu. Nah kan kita kan sebagai anak muda gitu kan, katanya kan pemilih itu kan harus jujur gitu kan, harus apa ya, maksudnya ya jangan terdorong oleh karena orang gitu kan. Ya, Kita harus memilih berdasarkan ya pilihan kita sendiri gitu. Tapi kan pada faktanya terkadang banyak yang kayak, wah lu pilih ini gitu kan, sampai yang kayak udah aja gitu kan, yang pemilihan presiden gitu kan, kayak ada yang sampai bermusuhan segala macam gitu. Nah peran kita sebagai anak muda gitu untuk apa ya, bisa dibilang untuk sebagai masyarakat nih gitu, untuk menyadarkan ke masyarakat itu, meningkatkan peran terhadap politik gitu kan. Karena ya tentu bagaimanapun kita perlu terjun untuk ke politik gitu kan sebagai masyarakat gitu, supaya apa, supaya ntar kayak permasalahan-permasalahan di lingkungan kita gitu kan bisa dibantu oleh kayak ya yang contohnya kayak
dari hal yang bawah gitu kan, anggota-anggota pemerintahan kayak seperti RT gitu kan, lurah, terus wali kota gitu kan, segala macam gitu kan. Dan tentu itu sangat penting gitu, sebagai masyarakat kita harus perlu mengikutinya gitu kan. Nah, jadi menurut kalian politik uang ini kedepannya ini bakalan hilang apa tetap bakalan berjalan aja ini di lingkungan kita ini? Kalau menurut gua, kalau misalkan untuk itu ya itu balik lagi sih Ya, kalau susah ya untuk iya, dihilangkan ya. susah soalnya gimana ya, bukan Bener, kayak bukan udah budaya enggak, lah, yang namanya budaya iya kayak yang namanya udah budaya, cuman itu bukan yang mustahil, Iya, bukan hal yang mustahil. benar. Bisa hilang, cuma itu butuh proses yang lama. Pasti Mungkin itu butuh proses yang lama. kalau tadi kata Fikri kan kita sebagai anak muda gimana sih kitanya menghadapi si politik uang ini gitu kan. Mungkin karena kita yang anak muda ini dan apalagi kita punya pengetahuan tentang politik-politik yang kayak Betul. gini, mungkin kita lebih dulu ke keluarga kita sendiri kali ya. Maksudnya kayak kita yang ngejaga diri kita sendiri sama keluarga kita buat jangan terima yang kayak gitu-gitu. Nah, Berarti mungkin lebih ke pendekatan itu Iya. lingkungan sekitar Maksudnya, dulu gitu ya, keluarga maksudnya gitu diri ya. kita sendiri Iya, dulu diri kita betulin, sendiri dulu, betulin. keluarganya dibetulin, baru kan kalau kayak gitu kan apa ya namanya ya, sistemnya tuh bakal nyamber ke semuanya gitu loh. Jadi kalau misalkan ada satu yang baik, nantinya kan pasti ada yang baik lagi kan, kayak gitu mungkin. Iya. Sebenarnya bisanya kayak gitu, mau kita lakuin penyuluhan, kalaupun masyarakatnya nggak mau ngedengerin kita dan tetap memilih uang kan agak sulit gitu loh. Jadi Iya. kita mulai dari pendekatan aja. Apalagi kan kayak masyarakat yang ekonomi ke bawah gitu Iya, kan, benar. menengah ke bawah kan itu pasti rentan banget kalau mereka Iya. kan pasti mikir kayak ya 100.000 ini Lumayan Iya, gua ya udah gitu, cukup udah gitu, Benar. lumayan buat gue bisa 2 hari iya, makan atau bisa buat susu anak gua atau Iya. apa ya, Iya. karena itu yang dikhawatirkan itu di situ. tapi masyarakat kita tuh juga kadang pinter, ada pinternya nih. Kalau misalkan dia dikasih serangan fajar lah, kita Iya. bilangnya kita serangan Iya. fajar. Misalnya nih ada salah satu panitia dari salah satu paslon gitu datang nih ke rumah kita ngebawa si serangan fajar ini. Kadang tuh masyarakat kita pinter ngambil serangan fajarnya, tapi pas di pemilihan gak milih dia. Iya. Kadang pinternya juga itu. Tapi kadang gimana ya, licik-liciknya tuh sebenarnya si paslonnya ini juga kadang suka nggak kepikiran kalau masyarakat bakal kayak gitu loh. Jadi kan kalau kayak gitu sama aja dia menghambur-hamburkan duit dia juga gitu loh. Maksudnya lu gali lubang lu sendiri, kayak Iya. lu buang duit tapi orang yang nerima duit lu tuh nggak milih lu. Kayak gitu. Itu pinternya sih. Iya, pokoknya buat para calon-calon yang akan dipilih rakyat ya, pokoknya buat apa sih kalian gitu ngasih dana kalian berarti gede banget dong gitu Bener. Ya, kan. itu pasti dana politik itu pasti Iya, besar. gede banget dong, berarti sampai punya segitunya gitu kan. Itu Iya. juga perlu kayak kekayaan gitu kan harus dilaporkan ya. Maksudnya bisa ngasih sampai 50.000 per orang atau 100.000 per orang kan itu udah luar biasa banget kan. Benar. Dan itu pun pasti angkanya wah banget. Kalaupun suara Anda di satu daerah, di satu wilayah itu tidak sesuai dengan yang Anda bagikan, itu kan kayaknya bikin pasti sakit hati Iya, juga sakit hati dong. juga Iya ya. nggak sih? Gua udah Rugi ngeluarin duit banyak-banyak. udah ngeluarin uang banyak-banyak, suaranya nggak dapet, Iya. nggak naik juga. Nah kan itu yang bikin banyak calon legislatif gagal yang stres gitu kan. Iya. Nah, sedangkan di sini kan ada ada undang-undangnya juga gitu kan. Iya. Pelaku maupun penerima politik uang bisa dijerat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Iya. dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Praktik politik uang yang dilakukan pada masa tenang akan lebih berat sanksinya. Ancaman pidana yaitu kurungan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 46 juta gitu. Bahkan bagi caleg yang terbukti bersalah melakukan politik uang atau serangan fajar kemudian divonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka kendati pun caleg itu terpilih sebagai anggota dewan itu bisa dibatalkan. Nah, dari undang-undang ini kan sudah jelas gitu kan bahwa kalau sebenarnya
politik uang itu kan yang di lingkungan kita kan sebenarnya bisa kita laporkan juga gitu kan. Cuman kan Iya. masalahnya kan Cuma kan kalau kita Ada. melapor, Iya, ada. kalau kita Ada melapor kan itunya. kayaknya kan iya. ada aja nih. Iya, karena kan entah dari warga, entah dari pokoknya dari pihak-pihak yang terkait deh. Iya. Pasti ada aja yang ngapain sih lu, inilah itulah, pasti kita banyak dapat tekanan. Dan itu mungkin yang menurut gue di situ belum, kita tuh banyak yang belum siap di situ mungkin, di posisi itu. Jadi Karena berarti sebenarnya Iya. lebih ke apa ya, bisa dibilang lebih kesadaran juga sih sebenarnya. iya, Gitu. bingung, Maksudnya kitanya pas- juga jadi bingung gitu kan ketika kita melihat itu. Tapi kita juga bingung gitu apa yang harus kita lakukan ya. Oke lah, mungkin menurut undang-undang bisa dilaporkan ini itu Iya, segala dan macam. bisa dibatalkan juga udah Iya. terpilih gitu kalau dia terbukti gitu. Nah itu, tapi kan kita kadang bingung ya. Mungkin kalau gue berpikiran gini, akan mungkin kalau misalnya kita laporkan juga secepat apa sih proses dan tindakannya gitu. Iya. Dan apa sih efeknya gitu, efek jerahnya apa sih ketika gue denger 4 tahun, cuma 4 tahun. Dan mungkin kalian juga pernah ngedenger gitu kan, ex narapidana yang bisa mencalonkan kembali. Iya. Ada ya, pernah. Betul. Mungkin kalian pernah dengar berita itu kan. Nah itu sih yang gue sayangin di situ, yang bikin pesimisnya ya, bikin pesimis orang-orang tuh gitu mungkin. Jadi kita sebagai, ya intinya kita sebagai masyarakat gitu kan, kita jangan sia-siain juga kan, maksudnya kalau emang ada pemilu gitu kan, pemilihan umum gitu kan, kan kadang ada orang yang berpikiran kayak ogah gitu kan, mau nyolok ini Oh, aja lah, iya, nggak iya. mau nyoblos gitu kan segala Oh ya, macam. pengennya apa namanya tuh, golput aja. Iya Iya, gitu kan. betul. Sebenarnya itu kan rugi Biasanya juga kan. gitu kan. Makanya Iya, kan iya. menentukan untuk kita kan sebagai masyarakat, apalagi 25 masyarakat tahun bawah depan. gitu kan. Ini kan gimana gitu kan. Kalau bukan dari orang-orang petinggi itu kan siapa yang peduli gitu kan. Tapi kan Nah, tetap iya. balik lagi, kadang kalau orang itu udah jadi pun kadang lupa sama janji-janjinya kan gitu. Banyak Nah. yang ininya gitu kan, nah, gitu itu pakainya dia, gitu. makanya. Kadang pas bilang tenang ntar di desanya bakal ada air bersih atau apa segala macem gitu kan. Iya, benar. Cuman pas kenyataannya lambat laun ya nggak ada juga gitu, tetap aja artinya. Iya, di berita-berita Kita- juga kan banyak kan. Ya kita sudah tahu lah gitu kan, apalagi Iya, kita anak muda gitu calon-calon yang kan. udah terpilih, Nah, yang malunya tim udah- sesnya. Iya betul. Iya. Kasian kan kalau gitu. Jadi menurut kalian ya jangan sampai golput lah gitu ya. Iya. Penting ya untuk menyuarakan gitu kan, sebagai bentuk dari demokrasi gitu kan, Iya. negara kita gitu. Nah teman-teman mungkin itu saja sih mungkin obrolan kami kan, Iya. seputar politik yang bakal ke depan nih, bakal ada pemilihan daerah gitu kan, kepala daerah. Calon kepala daerah ya, gubernur ya. Oh, betul. Ya mungkin yang kita ambil itu bisa dibilang kalau ada caleg-caleg itu datang ke rumah gitu kan, ngasih uang segala macam gitu, nggak apa-apa kita terima gitu kan, uangnya gitu terima, tapi tetap kita pilih sesuai hati nurani kita. Iya, betul. Jangan Kalau bisa mau- jangan diterima. Iya, Iya, jangan kalau mau bisa karena jangan diterima. disuruh-suruh orang Itu segala macam gitu transaksional kan. dan Anda Dan mendapatkan pidana juga bisa. kita pun harus harus pilih calon itu yang sesuai kompetensinya gitu ya teman-teman. Jadi harus pinter-pinter inilah gitu Pinter-pinter kan, lah nggak apa-apa milih terima calon, gitu kan, ya. tapi ya Calon kepala daerah lah nanti. kita kalau misalkan nyoblos ya calon urusan inilah gitu, hanya Tuhan yang tahu gitu kan kasarnya. Sesuaikan isi hati, jangan isi amplop. Iya betul. Oke? Kalau emang ada amplopnya jadi terima 100-200 ribu, mau besok juga bisa dapat lagi. Kalau yang pada kerja bisa dapat lagi Benar. 100-200 ribu, buat besok juga ya habis lagi. Benar. Masyarakat juga seenggaknya harus tahu dasarnya tentang begini-beginilah. Maksudnya masyarakat juga nggak mungkin nggak tahu kalau nerima uang fajar atau serangan fajar itu Iya. tuh sebenarnya nggak boleh gitu. Dan kalian sendiri juga harus bilang kalau itu nggak boleh. Kita wujudin lah demokrasi. Indonesia kan negara demokrasi, kita wujudin aja demokrasinya kayak gitu. Segitu aja sih. Ya Asa gimana, mungkin ada mau yang ditambahin untuk teman-teman gitu kan, soal Terakhir untuk masyarakat kayak pecinta pentingnya kita. untuk meningkatkan menyikapi Kesadaran. untuk politik nanti ke depan ini gitu kan, sebagai anak muda gitu ya, Untuk titip pesan. kedepannya sih ya harapan gua ya, pokoknya mah jangan sampai ada politik uang lagi lah. Soalnya bosen.
ya gimana ya, bukan yang gue munafik atau gimana, jujur aja gue sendiri emang nggak pernah nerima sama sekali. Iya. Jujur aja sumpah, demi apapun gue nggak pernah nerima. Dan mungkin gue apa ya, nggak ada yang datang ke rumah gue karena ada satu hal ya, mungkin kalian tahu lah ya. Ya kenapa, nah itu dia. Pokoknya kalau bisa ya calon-calon kepala daerah atau calon-calon legislatif yang bakalan nanti 5 tahun ke depan bakalan dipilih lagi, kalau bisa kasihlah ide atau gagasan yang semenarik mungkin. Jangan cuma apa ya, benerin jalan, Udah ngatasin bosan, banjir, jalan. bosen. Tapi kalau bisa emang ya udahlah, jalan benerin lah gitu. Iya, kan kalau sampai emang sebaik mungkin. bener. Seenggaknya anggaran itu tuh Iya, kepake buat jelas. masyarakat sih, Iya. jangan pakai buat diri sendiri nggak sih? Iya, pajak juga gede kok, perusahaan bayarnya kok, apalagi daerah-daerah kabupaten sini kan banyak pabrik gitu. Tapi kan terkadang mandek juga tuh kalau Iya, bicara ya. soal anggaran kan. Mungkin dari atas sekian tapi giliran di bawah Iya, ya. kemana gitu kan. Mana Cuman itu? ya Nggak gitu tahu deh. ya. Gitu. Kan kita ya. kepotong di setiap departemen. Ya, mungkin maybe gitu kan, bisa dibilang Iya, iya. mungkin gitu. Cuman kan ya gitu deh gitu kan. Cuman ya kita doain buat ya Semoga semoga aja ya buat para pemimpin ke depannya Iya. lebih amanah, pokoknya lebih bisa menjaga kepercayaan masyarakat, apa yang harus dijalanin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan jalan. Pokoknya jangan sampai melenceng lah dari perundang-undangan yang ada. Oke ya teman-teman, mungkin itu aja untuk kali ini, pertemuan kali ini teman-teman. Mungkin ntar kita next ketemu lagi di video berikutnya gitu ya. Untuk teman-teman ya kita sama-sama belajar lah gitu kan, sebagai anak muda gitu kan. Sama-sama belajar gitu. Mungkin takut siapa tahu ada yang salah dari Meza, Aksa ataupun dari Iya, pribadi Iya, saya gitu. pokoknya Mohon di kalau ada salah-salah dari maafkan pribadi gitu kita kan. mohon dimaafkan. Iya, Kalau benar. misalkan ada salah-salah kata juga, ya, jadi karena kita untuk juga sama masih belajar. Jadi untuk kedepannya kita saling meningkatkan partisipasi kita sebagai masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang bersih gitu kan, untuk politik yang sehat segala macam Ya. gitu. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, Dadah.